tegaskan. Jadi sekali lagi ya ikhwan, soal nasab. Satu, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan, yaitu dirinya, keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menolak nasab yang asli haram, mengaku-ngakui nasab yang palsu juga haram. Saya rasa jelas ya. Dan jadi pertanyaan Anda, ini bukan hanya untuk asmatkan saja, untuk seluruh habaib harus jelas nasabnya. Ada pengakuan Robito Alawiyah, kami akui, nggak ada, kami nggak akui. Soal bisa jadi dia asli, itu hanya Allah yang tahu ya ikhwan. Sebab Robito Alawiyah itu dia menghukum menilai secara zahir. Anda siapa, dari mana, siapa ayahnya, diperiksa dulu 5-6 keturunan. Nah setelah itu diperiksa dalam buku besar, buku induk. Nah, ada ditemukan berarti dia asli. Bahwa dia memang bisa dibuktikan nasabnya. Tapi kalau tidak ditemukan, dua kemungkinan. Bisa dia itu maskuk, bukan tidak asli, bukan palsu, tapi maskuk, diragukan. Mau dibilang benar, nggak ada buktinya. Mau dibilang nggak benar, bisa jadi benar ya kawan. Itu namanya maskuk. Nah kalau maskuk begini, kita tawakuf, jangan menghukum. Nah ada lagi yang ketiga, mardud. Yang nyata-nyata bohong itu nasabnya, kawan. Emang dia ngarang. Jadi dulu ada satu dai juga di daerah Parung. Pertama dia ngaku sebagai bin Syekh Abu Bakar. Tahu-tahu berubah jadi Assegaf. Bin Syekh Abu Bakar jadi Assegaf. Nggak tahu udah sekarang ngaku jadi apa lagi ya, kawan. Nah jadi artinya ada tiga ya. Nasab itu ada tiga. Pertama, masbut. Artinya memang terbukti. Muhaggab, terbukti kalau nasab itu benar. Yang kedua, maskuk, diragukan. Kalau yang terbukti, wajib kita akui, wajib kita terima. Kalau yang maskuk, tawakuf. Artinya tawakuf, abstain. Jangan beri penilaian. Yang ketiga, mardud. Wajib ditolak kalau mardud. Saya rasa jelas ya. Ini bukan hanya untuk asmatkan. Untuk seluruh marga di kalangan habaib. Nah, karena sekarang yang ngaku-ngaku kan juga banyak. Hati-hati. Yang ngaku-ngaku hati-hati. Mal'un dilaknat di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramunan HP Islami di mana saja berada, berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi nih, tentang nasab, tentang Rizik Syihab yang membela nasabnya ya. Jadi saking inginnya menjadi cucu Nabi walaupun palsu yang sebenarnya, kan tetapi Rizik Syihab ini benar-benar berupaya ya, jadi agar diakui oleh para jamaahnya atau para mukibinnya ya. Bukan main usahanya, padahal dia yang tidak tahu, yang sebenarnya dia yang tahu hukumnya, bahkan sampai dijelaskan. Dan bagaimana itu ya? Dia yang tahu hukumnya tapi dia yang melakukannya. Baik sahabat, kita simak saja bagaimana keterangan-keterangan dari Rizik Syihab ini yang menyatakan bahwa dirinya ini adalah keturunan Rasulullah ya, atau habaib ya. Yang kita tahu bahwa mereka itu adalah palsu, bukan, tidak tersambung nasabnya ya. Dan di sini dijelaskan juga oleh Kiai Haji Muharrar Hudori ya, yang menjelaskan tentang keberadaannya. Baik sahabat, di mana saja berada, yuk kita simak saja video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan Allah beri kemudahan serta Allah beri umur panjang yang barokah dan bermanfaat. Baik sahabat, di mana saja berada, yuk kita simak video berikut ini. Semoga bermanfaat. Ini yang perlu kita tegaskan. Jadi sekali lagi ya ikhwan, soal nasab. Satu, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan, yaitu dirinya, keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menolak nasab yang asli haram, mengaku-ngakui nasab yang palsu juga haram. Saya rasa jelas ya. Dan jadi pertanyaan Anda, ini bukan hanya untuk asmatkan saja, untuk seluruh habaib harus jelas nasabnya.
Ada pengakuan Robito Alawiyah, kami akui. Nggak ada, kami nggak akui. Soal bisa jadi dia asli, itu hanya Allah yang tahu ya ikhwan. Sebab Robito Alawiyah itu dia menghukum menilai secara zahir. Anda siapa, dari mana, siapa ayahnya, diperiksa dulu 5-6 keturunan. Nah setelah itu diperiksa dalam buku besar, buku induk. Nah, ada ditemukan berarti dia asli. Bahwa dia memang bisa dibuktikan nasabnya. Tapi kalau tidak ditemukan, dua kemungkinan. Bisa dia itu maskuk, bukan tidak asli, bukan palsu, tapi maskuk, diragukan. Mau dibilang benar, nggak ada buktinya. Mau dibilang nggak benar, bisa jadi benar ya kawan. Itu namanya maskuk. Nah kalau maskuk begini, kita tawakuf, jangan menghukum. Nah ada lagi yang ketiga, mardud. Yang nyata-nyata bohong, itu nasabnya ya kawan. Emang dia ngarang. Jadi dulu ada satu dai juga di daerah Parung. Pertama dia ngaku sebagai bin Syekh Abu Bakar. Tahu-tahu berubah jadi Assegaf. Bin Syekh Abu Bakar jadi Assegaf. Nggak tahu udah sekarang ngaku jadi apa lagi ya ikhwan. Nah jadi artinya ada tiga ya. Nasab itu ada tiga. Pertama, masbut. Artinya memang terbukti. Muhaddab, terbukti kalau nasab itu benar. Yang kedua, maskuk. Diragukan. Kalau yang terbukti, wajib kita akui, wajib kita terima. Kalau yang maskuk, tawakuf. Artinya tawakuf, abstain. Jangan beri penilaian. Yang ketiga, mardud. Wajib ditolak kalau mardud. Saya rasa jelas ya. Ini bukan hanya untuk asmatkan. Untuk seluruh marga di kalangan habaib. Nah, karena sekarang yang ngaku-ngaku kan juga banyak. Hati-hati. Yang ngaku-ngaku hati-hati. Mal'un dilaknat di sisi Allah. Jadi Anda mau mulia nggak mesti ngaku-ngaku keturunan Nabi ya ikhwan. Enggak. Orang bisa mulia tanpa harus jadi keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Siapa di antara Anda semua yang paling bertakwa, dia yang paling mulia. Jadi sekali lagi jangan untuk mengejar popularitas, kemuliaan, ngaku-ngaku keturunan Nabi. Justru bukan jadi mulia, jadi hina ya kawan. Tapi kalau dia nggak ngaku-ngaku keturunan Nabi, dia orang soleh, dia orang baik, dia orang yang manfaat di tengah masyarakat, dia mulia. Jadi kemuliaan itu bukan hanya milik keturunan Nabi. Yang bukan keturunan Nabi juga banyak orang-orang mulia. Karena mereka bertakwa kepada Allah. Itu satu yang saya mau ingatin. Kedua, saudara, soal keturunan Nabi ini nggak ada pendaftarannya. Emang ada di antara Anda di dalam perut daftar isi formulir? Saya mau jadi bin Sahab? Bisa. Saya mau jadi orang Jawa? Bisa. Saya mau jadi orang Sunda? Bisa. Saya tanya, Anda sebelum lahir ada pendaftaran nggak? Anda jadi orang Sunda kehendak siapa? Anda jadi orang Jawa kehendak siapa? Anda jadi orang Arab kehendak siapa? Anda jadi keturunan Rasulullah kehendak siapa? Semua kehendak Allah. Habib Ali mungkin daftar mau jadi Alatas Habib Ali. Nggak ada. Habib Zaki ada daftar jadi Ala Idrus. Nggak ada ya ikhwan. Hati-hati. Dalam surat Al-Ahzab Allah ingatkan tentang para istri Nabi. Kalau mereka berbuat dosa, dosanya double. Kalau mereka melakukan kebaikan, pahalanya double. Itu istri Nabi, saudara. Kenapa? Karena para istri Nabi tadi punya kewajiban untuk menjaga nama baik Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau mereka berbuat baik, pahalanya double. Satu, pahala untuk kebaikannya. Satu lagi, pahala karena dia menjaga nama baik suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kalau berbuat dosa. Baca surat Al-Ahzab, saudara. Allah ingatkan istri-istri Nabi berbuat dosa, double dosanya. Saudara. Satu, dosa untuk kesalahan yang dilakukan. Satu lagi, dosa karena sudah merusak nama baik Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun nama baik Nabi nggak pernah bisa dirusak oleh siapapun, saudara. Alhamdulillah. Nah begitu juga akhirnya para ulama mengkiaskan dari itu mengatakan, kalau istri Nabi saja yang nggak ada hubungan darah, saudara, punya amanat yang begitu berat, apalagi zuriyahnya yang punya hubungan darah, saudara. Maka itu zuriyah Nabi ini di satu sisi nikmat, dia mesti syukuri kepada Allah. Tapi di sisi lain amanat yang berat. Kalau dia berbuat baik, saudara, maka dia mendapatkan ganjaran yang berlipat. Tapi kalau dia berbuat salah, dia akan mendapatkan juga dosa dan siksa yang berlipat. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jadi keturunan Nabi bukan buat bangga-banggaan, buat sok-sokan, buat menghina daripada nasab yang lain. Enggak, saudara. Syukuri menjadi keturunan Nabi dan jaga amanat. Jadi suri tauladan buat umat. Jaga nama baik Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keutamaan antara orang ajam dan orang Arab kecuali ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jelas kan? Lagi pula Rasulullah sudah membuat engrengan bahwa al ulama warasatul anbiya. Wabil ulama pewaris kanjeng Nabi. Jadi bukan HBE, bukan Habib. Habib tidak pewaris kanjeng Nabi. Siapa bilang Habib pewaris kanjeng Nabi? Mamanya toh Habib itu adalah min dzurriyyatir Rasul, tentu akhlaknya seperti Rasulullah. Ya, memper akhlaknya, peranginya, menunduknya, sifat ngumpet ke nasabe gitu loh. Bukan terus membuangkan nasabnya. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Pekerjaannya itu menjauh dari pintu satu ke pintu yang lain, minta-minta, ngusin di sini, ngaku-ngaku diri kanjeng Nabi, pekerjaannya jalu-jalu. Itu saya ngomong itu bukan fitnah. Asli yang ngerti Yai tak tanya, bagaimana? Apa pernah panjenengan didhawuhi hari pernah Yai? Loh, angger Kiai kok mesti ngomong gitu. Berarti kan kalau memang benar-benar dia Rasul mencemarkan nama baik kanjeng Nabi itu, apalagi nyampe setelah diteliti jebul-jebul Ubaidillah tidak putranya Sayyid Ahmad. Ini artinya ada penipuan. Kalau ada penipuan, siapapun orang Islam yang mendengar suara saya wajib memahamkan masyarakat. Sebab kalau masyarakat ini tidak dipahamkan bahaya. Kemarin-kemarin penjajahnya Belanda sudah lari. Yang masih ada itu kan bawaan Belanda. Belanda datang ke Indonesia kan bawa itu. Dan itu pun sejarah sudah mencatat itu. Lu orang ngomong gini nggak berani. Kenapa nggak berani? Memang mereka itu nggak cucunya pendekar, nggak cucunya pejuang. Kalau saya kan kakek-kakek saya pendekar semua. Kebetulan nenek saya ini toh, seumpamanya panjang tak sampaikan toh akan tunduk sama saya. Anak-anak ini ada orang kok nyampe sangare seperti saya. Berarti kan ada merah kan. Kalau anaknya tidak pendekar ya pasti ya meong-meong. Ya mungkin ya diparani kambing ya lari tadi ya. Rasulullah pernah dawuh, bila mana Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya anak cucu Rasulullah itu tidak ada yang akhlaknya jelek, tidak ada yang masa gitu. Bukankah dzurriyyah Rasul itu tidak maksum? Benar, dzurriyyah Rasul tidak maksum. Tapi Rasulullah itu basarun lakal basar. Manusia tidak seperti manusia biasa. Anak cucunya itu akan dijaga oleh Allah sehingga kelak di akhir zaman itu akan melahirkan apa itu Imam Mahdi. Dan anak kanjeng Nabi ngono iku lho. Ada orang ngaku-ngaku cucunya kanjeng Nabi senengane mengklaim ya. Jawa bumi tarim, pintu tarim, Indonesia pintu tarim, kan ngawur kan, pengklaiman yang ngawur kan, bahkan sebuah kisah-kisah yang gak masuk akal ya. Apalagi ada tadi yang saya bacakan tadi, apa itu Rasulullah diklaim orang Yaman, sholatullah ala tohel yamani. Banyak tuh masyarakat kita gak paham. Rumah sana itu qasidah HP gitu. Nah, itu kan karyanya orang-orang alam. Nah, semoga rahmat ta'lim Allah ala toya kepada Rasulullah al-Yamani yang dari Yaman. Kapan Rasulullah lahir di Yaman? Kapan Rasulullah wafat di Yaman? Kapan Rasulullah hidup di Yaman? Enggak pernah. Kita kalau ngomong gini itu jangan mingkring-mingkring. Mingkring-mingkring ya kesamplok uang jengking. Iya, pendekar gitu ya. Ini orang Jawa ini anak keturunannya Kamandanu, anak keturunannya Gajah Mada, anak keturunannya Mak Lampir, nih pelet. Apa itu? sudah terbiasa. Yang di Al-Qur'an jelas, liyudhibu ankum rijsa 'alal bait wa yutahhirukum tadhira gitu. Nyampe Rasulullah pernah merubuti Sayyidina Hasan dan Husain ya kan? Merubuti Sayyidina Fatimah dengan Husain ya? Lalu Rasulullah menyanjung-nyanjungnya. Kemudian Rasulullah menerangkan ahli bait Rasulullah itu al-Mustafa wal Murtado wa banahuma wal Fatimah. Jadi
Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan Husain. Kalau Hasan Husain secara otomatis semua dzurriyyah Rasul itu berketurunan Hasan Husain. Sementara Allah berfirman, "Liyudhiba ankum risa." Allah akan menghilangkan ritsun. Ritsun itu ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek, namanya ritsun. Ahlul bait. Ahlul bait itu ahli Kanjeng Nabi. Wa yutahhirukum tadhira, dan Allah sucikan mereka. Mosok ahli bait Kanjeng Nabi nak ngomong yang jeplak kusur, buta hati, buta mata. Coba, ini ada ulama pribumi dijelek-jelekin seperti ini. Bahkan Presiden Republik Indonesia pernah dikatakan presidennya iblis, menteri agamanya dajjal. Coba, ini ada Habib yang menuduh seperti itu. Ngono banser, ini segelem ngawal Habib ya, keliru dah. Banser itu bisa ngawal Habib. Padahal Habib itu sering jelek-jelekin NU. Sering jelek-jelekin kiai-kiai pribumi. Tapi malah banser nak karo Habib, nak kiai kampung itu, kalau datang ke ke pengajian, banser sing ngaturke paling wong siji wong loro. Coba yang datang Habib, wah juga imamnya sak gendong-gendong. Wah, makanya kalau saya itu ngisi pengajian duel sama Habib, saya langsung ngetono duit, salamanku nggunake duit seketewu. Pada akhirnya itu Habib rano sing ngalami, semuanya nyalami saya semua. Memang harus seperti ini ya. Ya. Jadi kita ini jangan mau dibohongin. Dulu itu Helmina itu presiden Belanda atau raja Belanda. Dulu datang ke Indonesia untuk mentaklukkan orang Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya membuat tandingan. Sebabnya orang Indonesia itu seneng kalau lihat orang juga imaman, serban itu takut dia. Makanya didatangkan Habib dari Yaman. Jadi Habib inilah yang mampu untuk meredakan. Kemudian di waktu Indonesia sudah merdeka, Belanda semuanya pulang yang Habib itu. Lewang wiridani Kanjeng Nabi aja diklaim, Rotibul Adat itulah wiridani Kanjeng Nabi itu. Itu lafaz-lafaz yang ada di Rotibul Adat itu semuanya wiridani Kanjeng Nabi. Loh, kalau semua wiridani Kanjeng Nabi ngapain diklaim? Kalau masalah membuat seperti itu, orang Jawa lah bisa membuat. Tahlil itu kan buatan orang Jawa. Bacaan tahlil itu buatan orang Jawa. Siapa musonifnya? Musonifnya tidak menyodorkan nama. Kenapa nggak menyodorkan nama? Karena lafaz-lafaz tahlil itu adalah lafaz-lafaz yang ada di dawuhnya Rasul. Saya punya karya tulis itu wiridan Rasulullah. Saya nggak pernah mengklaim ini adalah Rotibul Muharrar, nggak pernah. Kalau itu adalah lafaz Kanjeng Nabi, ya biar disandarkan ke Rasulullah, jangan diklaim ini Rotibul Adat itu seakan-akan yang membuat karya tulis itu Abdullah bin Haddad Al-Haddad, kan nggak bener itu, nggak bener. Seperti itu loh sholat. Siapa juga ulama mana yang berani mengklaim bahwa sholat itu pengarang lafaz sholat adalah dirinya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena lafaz-lafaz sholat itu dari Rasulullah. Kalau lafaz-lafaz sholat itu dari Rasulullah, siapapun orangnya jangan mengklaim. Ya, saya kalau masalah kitab-kitab yang suka dikaji di Pono kan itu sebagian ada karangan para habaib atau sayyid itu bagaimana untuk kitab-kitab tersebut? Jadi begini, sanad nasab sama sanad ilmu itu beda. Sanad ilmu sampai kapanpun ya kita menyambung, walaupun yang kita ambil adalah dari dzurriyyah Rasul atau tidak dzurriyyah Rasul, tidak jadi masalah. Saya ini berguru sama Habib Alwi bin Hasan Al-Idrus. Saya sendiri pernah belajar sama Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Saya juga pernah belajar sama beberapa habaib itu. Dan beliau sampai kapanpun ya guru saya. Walaupun saya punya keyakinan bahwa silsilah nasab mereka terputus gara-gara Ubaidillah adalah tidak putra Sayyid Ahmad, bukan berarti saya memutus silsilah keilmuan, enggak. Jadi maaf
kan itu mungkin dari nenek moyang mereka kan pembohong gitu ya, pembohong gitu. Pembohong itu adalah silsilah nasabnya, bukan silsilah nasab silsilah itu nasabnya, bukan silsilah keilmuannya. Kalau keilmuannya ya masuknya pada takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kamu 'alal birri pada kebaikan, wa taqwa dan takwa gitu. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau ketakwaan ya sampai kapanpun orangnya, walaupun putranya Abu Jahal yang namanya Ikrimah, berhubung Ikrimah ini orangnya alim, hafidz Quran, pada akhirnya ya dimuliakan Rasulullah dan dimuliakan para sahabat karena keilmuan mereka, walaupun beliau putranya Abu Jahal. Begitu juga Kan'an ini kan putranya Nabi Nuh, walaupun mereka putranya Nabi Nuh, kalau akhlak atau akidahnya melenceng ya nggak bisa. Makanya Allah berfirman, qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya Kan'an tidak keluargamu. Makna daripada laysa min ahlik ini adalah tidak keluarga di dalam akidah, karena akidahnya melenceng, mereka tidak percaya dengan adanya Allah gitu. Innahu amalun ghairi sholih, sesungguhnya Kan'an amalun, melakukan amal ghairi sholihin, tidak baik gitu. Jadi kalau masalah silsilah keilmuan ya siapapun tetap nyambung. Wong saya sendiri juga belajar Safinah. Safinah itu kan karya tulisnya Syekh Salim. Tapi perlu digarisbawahi, Safinah yang dipelajari di Indonesia ini sudah ditasih oleh ulama-ulama pribumi, sudah ditasih oleh Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Begitu juga Sulam Taufik juga sudah ditasih. Sudah ditasih. Is'adur Rafiq itu karya tulisnya Syekh Nawawi juga tasih. Jadi karya-karya tulis Alawi yang sudah ditasih rata-rata dipelajari sama orang pribumi. Saya juga mempelajari kitab Yaqutun Nafis juga, bahkan menjadi mata pelajaran di pondok saya. Tidak cuma itu saja, banyaklah silsilah saya yang lewat Alawi itu banyak juga. Silsilah keilmuan. Jadi kalau silsilah keilmuan, walaupun kita tidak mengakui si fulan adalah dzurriyyati Rasul, bukan berarti terus meruntuhkan. Makanya pendapatnya Gus Kausar nggak bener itu. Orang yang memutus silsilah habaib sama saja meruntuhkan silsilah sanad ilman, ngawur itu. Gus Kausar kon mondok meneh Al Mubarok itu nggak bener itu. Kadang-kadang orang kan membanggakan, wah ayah saya bin kiai. Kalau masalah bin kiai, ayah saya kiai, kakek saya kiai, buyut saya kiai, cangkah saya kiai, udik-udik siwal saya kiai. Sampai sananya kiai semua. Ya usah gitulah. Ya usah gitu. Jadi walaupun Fir'aun walaupun sesat, yang Fir'aun punya anak angkat namanya Nabi Musa, berhubung Nabi Musa ini orangnya baik dan mendapatkan wahyu dari Allah, membawa Taurat yang diberikan kepada umatnya, ya harus kita ikuti karena ajaran mereka benar. Tapi sama Fir'aun ya nggak boleh gitu. Kita ini yang masih sudah banyak dicontohkan loh, seperti Qabil, Habil. Kenapa kita tidak antusias tidak boleh mengikuti sama Qabil? Karena Qabil ini adalah seseorang yang durhaka kepada Allah. Di waktu Allah memutuskan kepada mereka, di waktu mereka diperintahkan untuk menyembelih kambing, kemudian kambingnya Habil diangkat oleh Allah, disedot ke langit, sementara miliknya Qabil tidak diangkat oleh Allah. Sudah jelas kan? Pada akhirnya nggak ada salah satu kita ini memberi nama anaknya Qabil, nggak ada. Tidak ada salah satu di antara kita memberi nama anak lelakinya dengan nama Fir'aun. Ya, tidak memberi nama anaknya dengan anak Abu Jahal. Menurut akal yang normal, nggak mungkin orang tua memberi nama anak kepada orang yang durhaka kepada Allah. Begitu juga Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad ini punya anak. Kalau di kitab-kitab sezaman, anaknya cuma 3. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Sedangkan yang Ubaidillah ini klaim-klaiman dari Ba'alwi. Yang nggak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama anaknya dengan Ubaidillah. Ubaidillah itu gembong pembunuh dzurriyyati Rasul. Bahkan yang menusuk kepalanya Sayyidina Husain itu Ubaidillah bin Ziyad. Yang nggak mungkin toh. Wong panjenengan ngerti kalau Ubaidillah ini gembong pembunuh dzurriyyati Rasul. Kira-kira kalau panjenengan punya anak lelaki diberi nama Ubaidillah ya?
Ya enggak amit-amit banyak. Lah ya amit-amit kan. Lah ya. Kayaknya Habib yang saya tanya Habib, semuanya kamu punya anak lelaki. Sementara panjenengan sudah tahu kalau Ubaidillah ini adalah pembantai dzurriyyati Rasul. Kira-kira putra panjenengan yang lelaki diberi nama Ubaidillah enggak? Apa kata Habibnya? Tidaklah Kiai. Ya saya sudah tahu gitu loh. Ya, Qurannya udah jelas, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, sejarahnya sudah jelas. Mereka juga banyak membuat tipu-tipuan, penipuan ya. Itu loh, apa itu Habib Lutfi gara-gara memalsukan makam. Habib Lutfi kan memalsukan makam itu. Ini semua orang Indonesia ngerti semua ini. Apa yang terjadi kalau mereka menipu makom, artinya menipu orang Islam se-Indonesia, maka sana torekohnya batal. Jangankan sana torekoh, dulu itu ada seorang ulama menyampaikan hadis, ribuan hadis disampaikan kepada para murid-muridnya. Setelah itu dia pernah ngapusi hewan, pus. Jadi kucingnya itu diberi makanan. Setelah kucingnya keluar dari pintu, langsung pintunya ditutup kok. Kucingnya nggak diberi makanan kok. Ini gara-gara nipu hewan. Langsung semua hadis-hadisnya hukumnya doif semua, tidak boleh digunakan. Apalagi menipu rakyat Indonesia dengan mendirikan makam-makam palsu. Itu runtuh semua itu. Makanya jamaah torikohnya Habib Lutfi mulai berkurang. Nah kan kemarin itu jamaah dari Pemalang minta istiadat sama saya bilang terserah panjenengan. Apa kata mereka? Kiai, kami lebih baik mengundurkan diri aja Kiai. Kami tidak mengikuti torikohnya Habib Lutfi Kiai gitu. Lagi pula saya gabung di PBI ini toh atas perintah Romo Yai saya dan atas perintahnya Mursyid Torikoh Satoriyah yang beliau bertemu dengan Rasulullah langsung dan Rasulullah berfatwa bahwa Ba'alwi tidak min dzurriyyati Rasul, tidak cucunya Rasulullah. Kalau masalah beliau alim, siapapun orangnya yang alim adalah min warasatil anbiya, baik mereka itu berketurunan Rasulullah atau tidak berketurunan, wajib kita muliakan karena fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim jauh lebih utama dari sebagaimana keutamaanku dibandingkan dengan keutamaan orang-orang yang paling rendah di antara kami semua. Paham kan?